100,2 Elshifa FM Radio Inspirasiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elshifa, kembali lagi bersama saya Hansa Amira dan akan menemani sahabat hingga 1 jam ke depan dalam opsi obrolan penuh inspirasi. Sahabat Elshifa, seperti biasanya Hansa sudah bersama dengan narasumber di sini bersama dengan Umi Rifka yang akan berbagi ya seputar eh, parenting sama sih Pak ya. Nah untuk sahabat yang mau bergabung, Anda bisa kirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram di 0853 17552553. Tak lupa juga sahabat silahkan ramaikan juga sosial media kami ya, baik itu Facebook, Twitter atau Instagram kami di @elshifa_radio. Baiklah sahabat Elshifa, langsung saja kita sapa Umi Rifka yang sudah bersama dengan Hansa di studio. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik sehat ya, Masya Allah, masih Sehat tetap juga ya. semangat, Alhamdulillah juga. Baik Umi, untuk hari ini nih tema yang akan dibagikan ke sahabat Al-Shifa tentang apa nih Umi? Perbedaan mendidik anak laki-laki dan perempuan. Perbedaan mendidik anak laki-laki dan perempuan, ternyata memang harus diperlakukan berbeda ya Umi ya? Teknis sih Oh sebenarnya. teknisnya yang berbeda. Oke sahabat Al-Shifa, itu dia temanya. Eh, Perbedaan mendidik anak laki-laki dan juga perempuan. Langsung saja Umi untuk materinya bisa dibagikan ke sahabat Al-Shifa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arsipa, di hari Kamis ya pagi ini mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, terjaga keislaman dan keimanannya ya, semakin bertambah kita semangat mencari ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu Allah yang luar biasa banyaknya ya, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita dalam melakukan amal soleh ya, baik itu di rumah maupun di masyarakat, bahkan untuk negara kita Indonesia. Sahabat Arsipa, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang ya Teh Honsa, tentang ya masih pendidikan orang tua kepada anaknya. Dalam hal ini tema kita ada perbedaan ya pendidikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, karena memang dalam ajaran Islam posisi tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu berbeda ya, baik dalam keluarga, dalam skup masyarakat maupun negara gitu ya. Ya yang paling menonjol mungkin pemimpin ya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya, karena kemampuan potensi yang Allah berikan, seorang laki-laki itu memang memiliki posisi ya, memimpin gitu. Mungkin kalaulah harus wanita di dalamnya, berarti di sana adalah kondisi darurat gitu ya, kondisi darurat. Kalau hal muamalah sih bisa saja wanita itu mengajar laki-laki dan seterusnya bisa gitu kan ya. Atau dalam skup sekolah masih bisa lah menjadi kepala sekolah, karena di atasnya juga kan ada yayasannya gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, karena kedudukan seperti ini ya, walaupun keduanya itu saling bantu-membantu ya dalam kebaikan dan ketakwaan, dan juga karena potensi fisik ya yang Allah berikan, yang ini membuat kita sebagai pendidik harus mempunyai yang pertama tahu dulu gitu sebenarnya kondisi fisik mereka gimana sih gitu ya. Nah, dari sini kita baru akan bisa tepat ya untuk membimbing, mengarahkan, menumbuhkan ya proses tumbuh kembangnya gitu ya, dalam pendampingannya, yang akhirnya benar-benar laki-laki dan perempuan itu bisa maksimal ya, unggul gitu ya di potensinya masing-masing sesuai dengan kodratnya begitu, sesuai dengan kodratnya. Nah, kita mulai dengan kondisi fisik, yaitu komposisi otaknya. Nah, kita bisa belajar ya sahabat Asifa, insya Allah di
di media sosial banyak ya Betul. informasi tentang hal itu, dan ini mendasar sekali gitu, karena kadang-kadang kalau kita nggak tahu ya kondisi ini kan, laki-laki dan perempuan itu dari bayi fisiknya aja udah kelihatan beda ya. Beda. Kalau bayi lahir itu kita coba sandingkan bayi laki-laki dan perempuan, itu menonjolnya tulang ya, tulang-tulangnya itu kelihatan lebih kekar gitu kan. Kalau yang perempuan memang lembut ya, itu anatomi tubuhnya tuh lembut gitu ya, itu udah kelihatan dari situ. Nah ini berarti mereka memang sudah potensi dasarnya emang beda Beda. gitu ya. Jadi di otaknya juga demikian. Jadi dari tumbuh kembang otak laki-laki dominan di otak kanan gitu, itu lebih cepat berkembangnya. Ini dari 0 sampai 6 tahun ya. Jadi kita punya otak kanan dan otak kiri. Nah, kalau laki-laki itu otak kanannya lebih berkembang lebih cepat. Yang ini memunculkan reaksi pada anak laki-laki, dia sangat santai gitu ya. Kemudian kreatif gitu ya. Ya kreatif banget lah gitu, jadi gerak ya, lebih kepada gerak, tidak kalimat-kalimat yang keluar. Makanya dalam tumbuh kembangnya, karena anak perempuan itu otak kirinya yang cenderung lebih dominan ya. Sebenarnya kalau perempuan itu otak kiri dan kanan itu sama ya kondisinya gitu, perkembangannya, cuma kadang-kadang yang kirinya duluan. Makanya dia memiliki ya di awal 0 sampai 6 tahun itu udah bisa menyanyi, sudah bisa berbicara, udah bisa berantakin deh, rapiin, disuruh tuh enak. Misalnya berantakan, ayo kita rapiin, anak perempuan tuh mau. Bahkan dia emang gitu, taruhin barang tuh ya, kadang dikeluarin dulu tuh barang. Jadi apik ya. Sibuk sendiri. Nah kalau laki-laki, karena dia gerak, misalnya disuruh mungut barang nih di bawah, sebelum dia ambil dia apain dulu? Karena dia gerak, Dimainin dulu. ditendang. Biasanya yang bisa ditendang dia ditendang. Ini sampai dewasa ya. Ada sesuatu apalagi bundar. Apalagi bundar gitu ya, bentuknya tuh pasti dia mainin dulu gitu ya, nggak bisa langsung. Terus kita keburu Emosi. tapi kalau tahu, kita bersyukur, alhamdulillah anak aku kreatif ya, ditendang dulu gitu. Maksudnya bener arahan otaknya bener gitu. Kalau dia ngambil bener-bener dipungut, kok curiga gitu kan, Anak laki-laki. kayak anak perempuan. Begitu ternyata. Jadi dia gerak, kemudian juga ke arah benda gitu ya. Tadi kan kalau anak perempuan kiri ya otaknya ya. Misalnya kita pengen ngajarin dia baca, itu nggak bisa hanya dengan huruf-huruf aja gitu. Tapi yang laki-laki ini, kalau perempuan ya dengan huruf. Misalnya kita mau bikin pakai karton gitu ya. Dulu anak pertama saya masih fokus ya pakai karton kecil gitu bacaan. Tapi anak laki-laki nggak bisa sekedar tulisan di karton, tapi benda-benda yang ada di rumah itulah yang ditempel kata gitu. Misalnya meja, tulis meja gitu ya, kursi tulis kursi. Nah, kalau rajin tuh semuanya tuh, jadi dia tahu, oh itu tulisannya jadi gitu. Dia tuh benda, nggak bisa membayangkan abstrak gitu ya, meja nggak bisa tuh nalar gitu, nggak bisa langsung nyambung otaknya bahwa tulisan itu apa gitu. Seperti itu dasarnya ya, dasarnya seperti itu ya. Ini kita harus paham gitu. Bisa jadi saya yang anak kedua tuh laki-laki, ngajarnya sama kayak anak perempuan gitu. Jadi menurut saya dia agak terlambat gitu bacanya, padahal bisa jadi salah ya dalam metodenya pakai buku gitu. Mungkin yang lebih gampang tadi, benda-benda itu ditulisin, nanti dia akan bisa nyambung ya gitu ya. Tulisan-tulisan benda itu begitu, jadi merasakan bentuk-bentuk itu jadi ya milik benda itu gitu. Seperti itu ya. Nah ini ya otak kiri dan otak kanan ini menjadi hal yang membedakan dalam sistem kerja gitu ya, sistem kerja. Nah akhirnya berdua ini, laki-laki dan perempuan dimanapun berada, saling melengkapi gitu.
Makanya perempuan ini lebih lebih rapi dalam hal teknis. Betul. Kalau laki-laki konsep ya, memang Iya. benar kan? Berarti laki-laki itu kan yang bikin apa? Garis-garis besar, Mm-mm. haluan keluarga. Mm-mm. Gini nih, saya mau anak gini. Yang laksanain perempuan, dia lebih Oh. detail karena memang potensi dia juga ya lebih sabar, Mm-mm. lebih punya rasa gitu ya, walaupun otak dirinya lebih dominan, tapi Allah kasih suur ya, kasih perasaan yang itu potensi untuk mendidik, bukan ngerasain, bukan gosip. Bisa salah loh ya, karena nggak sibuk didik anak jadinya ngegosip, ngerasain orang aja. Bahasa Jawa tuh ngerasain tuh ngegosip. Nah ini juga diperingatkan oleh Allah ya di situ ya. Nah ini ya, sahabat-sahabat Al-Shifa, kita sudah paham sekarang ya, insya Allah, bahwa otaknya berkembangnya berbeda gitu ya. Jadi tadi cara misalnya mengajarkan membaca seperti itu, karena dia analisis, ditulis, dikasih kata-kata aja udah oke gitu ya. Tapi kalau laki-laki harus dengan bendanya ya, ada bola, tulis di situ, tempel bolanya, itu lebih mudah dia untuk eh, terstruktur gitu, jadi dia bisa baca nantinya gitu, Oh. bisa bisa menyambung-nyambungkan gitu. Memang iya sih, kalau anak perempuan tuh seolah-olah ya lebih mudah gitu, padahal semuanya mudah sih sebenarnya. Mm-mm. Lebih pinter terasa gitu ya, karena dia itu fokus kan. Betul. Kalau diajarin tuh kayak responnya nyenengin gitu. Nah kalau laki-laki kan nggak bisa diam dia kan. Betul. Ya diajarin ya sambil main, tapi dia merekam sebenarnya. Jadi jangan paksa dia untuk duduk gitu, duduk manis gitulah. Duduk manis untuk melakukan sesuatu, kecuali nanti ketika dia sudah dewasa kan beda lagi ya. Jadi ini hal ini terjadi di usia 0 sampai 6 tahun, jadi seneng main banget. Jadi kalau TK itu memang sih kurikulum kita kan memang harus bisa baca ya, lumayan lah ya padat ya kurikulum TK. Jadi seakan-akan gitu ya, ruang bermainnya juga kurang, makanya ketika dia pulang kan dia harus ngabisin energi lagi gitu ya untuk bermain itu. Ini ya 0 sampai 6 tahun ya. Nah untuk anak laki-laki ya, dia memiliki otak yang namanya hipotalamus yang 2 kali lebih lebar dari anak perempuan. Nah tadi yang membuat dia tadi ya belajar membacanya perlu ada benda langsung. Kemudian dari kondisi otak yang seperti itu, anak laki-laki sejak kecil sudah punya kemauan untuk menjaga keamanan gitu, ya kan? Kadang dia kan juga pede banget jadi imam gitu loh. Oh iya, betul. Maksa banget jadi imam, kita bingung, orang masih 2 tahun gitu misalnya ya. Kalau enggak dia marah gitu ya, pokoknya sedang begitu ya, itu udah mulai merasa mengamankan. Dan anak laki-laki ini mengamankan siapa? Ibu. Pernah nggak merasa kita sama anak-anak itu tanpa kita ngeh ya, sebenarnya kita dijagain gitu sama mereka gitu ya. Nah ini ya, nah dari nama otak tadi ya, hipotalamus ini di sana adalah pusat tanggung jawab, juga pusat tidur gitu ya, pusat keamanan. Nah ini nggak boleh dimarahin karena dia akan mengkerut gitu ya. Ini kajian dari Ustazah Aisyah Dahlan ya. Nah ketika dia mengkerut, nah semua kemampuannya akan berpengaruh. Jadi ketika dia besar, dia nggak ada rasa tanggung jawab. Kemudian nah ini juga yang mengolah rasa kepada lawan jenis. Nah kalau dia bermasalah, dia akhirnya sesama jenis gitu, bilang menjalik ya. Nah ini ketika apa ya, mengkerut ini ketika apa tadi, ketika sering dimarahin. Jadi anak laki-laki itu, bukan anak perempuan boleh, maksudnya
dampak dari marah itu sampai sebegitu ya efeknya gitu, bukan sekedar tidak percaya diri, nggak mandiri, ya pokoknya nggak bisa diharapkan, ternyata sampai ke merembet tadi ya masalah seksual juga ya. Alhamdulillah dari gitu ya. Nah di sana juga pusat haus dan lapar tadi kan lebih besar tuh ya hipotalamusnya. Jadi teknis ini juga menjadi teknis kita dalam mendampingi anak laki-laki. Kalau perempuan mah tadi kan pusat haus dan lapar. Kalau perempuan lebih bisa nahan haus dan lapar, Betul. gitu. Ya kan dalam Islam juga kita itu dengan pasangan kita ya perempuan dengan suami kan harus jaga tidur dan perutnya gitu ya. Betul. Nah, kalau tidurnya terganggu tiba-tiba dia kenapa ini emosi gitu ya, laparnya juga nggak bisa nahan banget lapar. Jadi kalau belum siap tuh, kalau tipe yang mandiri mah lari ya keluar ya, nyari gitu. Nggak bisa nunggu dimasakin dulu itu sesuatu. Kalau perempuan mah bentar ya dimasakin gitu kan. Kita masak dulu, ya udah jamnya makan kita baru masak. Ya kebiasaan saya juga gitu. Kalau laki-laki kan nggak bisa. Nggak bisa ketika dia mau makan, ya harus benar-benar ada gitu. Nunggu masak bagi dia lama banget. Jadi begitu halnya dengan tadi ya misalnya lagi dampingin ngerjain PR nih anak laki-laki terus dia bilang lapar gitu, solusinya gimana? Tinggal satu lagi nih soal gitu, biasanya kita ibu-ibu gimana? Biasanya selesaiin dulu. Itu nggak bisa, dia marah kecewa gitu karena ngomong lapar itu mungkin denangan juga dia ya. Nah itu harus kontan gitu, dikasih makan dulu. Makanya tadi ya ada tipsnya untuk laki-laki. Kalau perempuan dulu deh. Tadi karena hipotalamusnya tidak besar, jadi dia cepat untuk curhat kapanpun, ya kan? Misalnya pulang sekolah nih, ya di perjalanan pun anak perempuan bisa cerita, gitu kan? Nggak diminta juga dia bisa cerita gitu kan? Nah kalau anak laki-laki pulang sekolah pasti lapar kan? Nah itu dia memang harus ada sesuatu dulu yang bisa dimakan. Dia nggak bisa kita tanya meremut, dia kayak nggak sopan mungkin berapa karena capek. Jadi ya tadi selesaikan dulu laparnya ya dengan cemilan kan, dengan apa kalau dia memang minta nasi makan nasi. Dan anak laki-laki ini sebenarnya minta kalau makan tuh ya nggak usah capek ditawar-tawarin sebenarnya gitu ya, seperti itu. Nah ketika dia udah kenyang, udah kita senggol dikit aja dia bisa gitu kan cerita, udah santai lah, udah enjoy gitu. Nah ini juga tadi ya kan dia apa namanya senang bergerak nih anak laki ya. Betul. Nah ketika dia lagi bermain jangan dipanggil, nggak bisa banget itu. Tapi kita deketin dulu, masuk dulu, kepoin lagi apa, bla bla bla, mungkin sekian menit, baru deh kita mau apa nih kita sama dia. Tapi kalau langsung ya ini yang bikin ini ya kadang bentrok ya. Betul. Karena dia selain nggak denger lagi asik gitu kan, dan ya beneran nggak dengar panggilan kesekian baru dia dengar. Nanti dia bilang, oh ibu manggil, terus kita bilang nggak dengar apa gitu ya misalnya. Begitu juga orang dewasa suami ya, gitu. Oh gitu. Sama. Jadi berkurang pendengarannya kalau dia sedang fokus ya melakukan sesuatu. Iya sih memang ya. Bayang soalnya memori ya kasus-kasus seperti itu. Nah kalau anak wanita ya tadi ya untuk lapar dan hausnya dia bisa kendali ya, dengerin apa yang disampaikan tapi beneran nggak bisa disambung sama kita gitu sih. Jadi ini kan teknis ya, artinya penting banget kalau salah gitu, artinya kita harus mandang dia walaupun kita sebenarnya kurang ngerti tapi terima aja dulu apa yang dia ceritain. Ini dari kecil juga ya sampai dia usia dewasa. Dari situ nanti anak itu menjadikan ketika dia remaja nih keduanya laki dan perempuan kita tuh jadi temennya enak banget gitu untuk diskusi ya karena tadi kita tepat gitu ya, metodenya tuh tepat, teknis kita tepat. Dia harus mandang, nggak boleh nyambil HP. Kalau kita tanggung kita pamit dulu, bentar ya ini dulu, ini beneran harus tahu kalau sama anak perempuan
gitu. Oh. Kalau anak laki-laki kebalikan, nggak suka dipandang, dia macet ngomongnya. Ah, Jadi nyamping gitu, ah. nyamping lah gitu ya. Kita ngobrol dia lancar ceritanya gitu. Oh gitu. Itu pengaruh otak ya. Kalau ditanya kenapa sih, Ciptaan wow, Allahnya sudah akal begitu ya. begitu. Jadi lewat tapi makanya dengan pasangan juga kita ngobrol diskusi itu nyamping, makan makan di mana sambil ngobrol tuh nyamping Hmm, gitu. Jangan depan-depanan. oh gitu. Karena dia nggak fokus ke kita gitu ya, fokus ke kemana gitu ya. Seperti itu. Dan anak laki-laki itu senang lihat benda ya, gambar, makanya dia game. Oh. Ya kan? Senang main game itu karena dia suka tadi dengan benda yang bergerak. Nah, setelah itu dia memperagakan Mm-mm. memperagakan apa yang misalnya kalau kartun atau apa ya itu Mm-mm. simbol-simbolnya kan masih begitu rame gitu mempraktekkan hal itu, tinggal kita arahkan gitu ya, Mm-mm. kita batasi dan seterusnya gitu ya. Masya Allah ya, itu sesuatu yang kalau kita tahu ya perbedaan anak laki-laki dan perempuan akan melakukan tindakan yang berbeda juga Iya ya betul, untuk anak-anak. target mah sama, teknisnya ternyata Harus beda, beda ya. teknisnya beda banget gitu. Makanya kenapa anak laki-laki sulit ya ketika misalnya disuruh gitu. Karena semata-mata nggak tepat, tapi sebenarnya dia tanggung jawab dan keamanan tuh ada di dia Dia gitu, laki-laki. kondisi dia. Mm-mm. Ya di kelihatan lah ya, misalnya tiba-tiba tanpa diduga dia jagain adiknya tuh beneran dijagain, atau dia Hmm. nyuapin adiknya tuh beneran gitu loh. Jadi Mm-mm. ketika dia memang memang sedang ya baiklah emosinya Ah, nggak salah gitu ya. Kita melihat kebaikan-kebaikan yang luar biasa di kreatifnya dia gitu ya. mm-mm. Misalnya rumah itu kan penuh coretan, rata-rata kan laki-laki. Betul. Karena dia show, demonstrasi juga gitu Ah, kan. Ya udah nggak bisa ini, soalnya dia nyoret kan kalau kita nggak lihat, ya betul. kan. Kalau lihat kan pasti cuma sedikit, tapi selebihnya dia nggak bisa nyambung. Kenapa nggak boleh gitu? Ya walaupun kita juga alihkan, tapi yang namanya coretan itu ya pasti ada ya di Mm-mm. rumah. Itu laki-laki. Jadi memang nih biasanya yang selalu memancing emosi seorang ibu itu anak laki-laki ya. Misalnya selalu Nah, karena berantakan. kita perempuan, Ah, makanya ayah itu kadang pas ya, ah, pas ngobrol gitu ya sama mereka, karena sama kan kita perempuan, terus kita lupa gitu, ganti ah, ganti metode ah, itu. kita inginnya sesuai dengan yang kita mau gitu. Gaya, jadi kita lupa. Kita oh iya ini dulu, oh iya nggak bisa dia ya. Iya begitu. Nah itu gimana caranya nih Mei, biar emosi nggak terlalu memuncak gitu Oke. ketika ternyata anak tuh senengnya eksperimen terus, gunting-gunting Iya, kardus, sebenarnya coret-coret gitu tuh. itu luar biasa bagus, dia sehat banget ya. Jadi kan itu tumbuh kembangnya 0 sampai 6 sih. Betul. SD mah berkurang ya. Iya. Lebih apa namanya, berganti lah gitu ya, Mm-mm. berganti gitu ininya. Yang pertama sih memang disarankan kita tuh paham ilmunya gitu. Mm-mm. Paham kondisi kerja otak anak laki dan perempuan. Nah, Jadi ketika dia kemarin-kemarin bikin kita emosi, kita jadi bersyukur. ah, Karena kita misalnya iya salah sih sebenarnya, terus dia ya melakukan hal yang memang ya begitu akibatnya gitu loh, jadi kita mm-mm. bersyukur, oh alhamdulillah laki-laki banget ya anakku gitu. Mm-mm. Jadi bisa bersyukur dan bisa senyum gitu, terus kita pakai detik itu mungkin kita kan nggak otomatis ya Ah, udah punya ilmu, kadang apalagi perempuan laki ada yang perempuan kayak enak banget deh kita perempuan ya, mm-mm. bentar yang laki kita salah nih, cuma ketika kita udah punya ilmu kemudian kita ingat gitu, iya bener ya dipanggil tuh nggak nyaut ya, bener dong, normal dia gitu. Ah, Seperti itu insya Allah dengan ilmu itu emosi kita meredam. mm-mm. Jadi pengalihannya adalah kita harus menyadari ya. Paham paham akan eh, sistem kerja otak gitu. Anak-anak. Katakanlah kita perempuan, kayaknya sama perempuan sama anak perempuan mah beres ya gitu. Karena Mm-mm. kita perempuan kan, dia juga kayaknya nurut gitu ya, terus belajar juga cepet, disuruh ini iya gitu, pokoknya
enak banget lah gitu. Dan perempuan itu dari kecil juga emang multitasking gitu, bisa ngerjain langsung beberapa hal. Dan kita juga ibu kan masak, kerja ya, misalnya telepon saya juga kerja sampai rumah ngurus anak bla 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 bla, bisa sekaligus lagi Betul. masak. Kita punya ini kan indera samping gitu ya, tahu siapa yang datang dan seterusnya gitu. Mm-mm. Nah itu kita syukuri, nggak boleh ngeluh. Kan kadang kita udahlah kasih Allah potensi serba bisa, bahkan Mm-mm. sekaligus juga dalam satu hari, terus kita baper semua yang ngerjain gitu. Betul. Siapa yang ya, tidak bersyukur gitu, bantuin dong gitu misalnya ya, minta pasangan atau Mm-mm. siapalah. Nah kita akhirnya baper sendiri gitu, yang Mm-mm. kalau baper kan udah energinya sangat berkurang ya, Betul. tubuh kita jadi nggak enak gitu ya. Jadi Mm-mm. aliran darah tuh jadi nggak lancar kalau kita baper Oh. gitu, kondisi baper, Mm-mm. kesel gitu, udah Nangis gitu. udah apa namanya, lemes aja gitu, Betul. tiba-tiba capek gitu. Betul sekali. Makanya Rasulullah tuh Masya Allah ya sama Heeh. Fatimah ketika ngadu capek ya, Mm-mm. minta ada yang bantu, solusinya nggak dikasih pembantu, Mm-mm. belum apa ya, Mm-mm. Insya Allah. dikasih zikir karena kamu tuh emang serba bisa. Walaupun nggak dijelaskan di riwayat itu ya, tapi kalau ya Rasulullah juga maksudnya kesana, udah zikir aja subhanallah wala ilaha illallah akbar 100 kali hilang. Itu sebenarnya kan lagi baper gitu loh, ya Mm-mm. lagi Karena baper capek aja gitu gitu ya. ya. Tapi dengan apa, amunisi tadi ya, zikir itu kan subhanallah, maksudnya Allah alhamdulillah, bersyukurlah semuanya udah ngapain aja hari ini, Mm-mm. berarti sehat kan. Mm-mm. Nah kemudian energinya balik lagi gitu ya, Mm-mm. enak lagi karena apa ya, itu tadi syukur Insya kepada Allah subhanahu. Masya Allah. Itu dia sahabat Al-Syifa ya. Jadi memang harus berbeda kita dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan secara teknis gitu ya. Jadi jangan dulu marah-marah atau emosi jika anak laki-lakinya sulit sekali untuk misalnya diarahkan, dikendalikan, atau bahkan sesuai dengan yang kita inginkan sebagai seorang ibu. Nah, untuk sahabat Al-Syifa yang barangkali punya pengalaman ingin berbagi bagaimana kisah pendidikan atau mendidik anak-anaknya, terutama dalam hal ini usia dari 0 sampai 6 tahun ya. Boleh dong dibagikan atau mungkin juga ada sahabat yang ingin bertanya, bisa dikirimkan di 085317552553. Kita akan jeda dulu sejenak sahabat Al-Syifa dan akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami hanya di 100,2 Al-Syifa FM, Radio Inspirasi. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa. Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. 100,2 Al-Syifa FM, Radio Inspirasiku. Sahabat Al-Syifa, kembali lagi masih bersama dengan Hansa, di sini bersama dengan Umi Rifka. Di segmen sebelumnya, sahabat Al-Syifa sudah dijelaskan ya mengenai perbedaan dalam cara pendidikan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Ternyata memiliki perbedaan yang cukup besar sahabat Al-Syifa ya. Dan kita juga harus membedakan teknis cara mendidik anak laki-laki dan juga perempuan. Nah, untuk sahabat Al-Syifa yang mau bergabung, silahkan bisa dikirimkan pertanyaannya ke 085317552553. Kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang bersama dengan Umi Rifka dalam opsi kali ini, di segmen ini. Silahkan Umi untuk materi berikutnya nih, Oh sebelum iya, ada tadi ya untuk tadi kan kalau wanita dia bisa multitasking ya, maksudnya ngerjain apa-apa tuh ini ya, sambil masak, nyuci piring, nyapu mungkin ya, sambil goreng gitu-gitu kan bisa. Kalau laki-laki kan nggak bisa, jadi dia tuh fokus pada satu pekerjaan. Jadi kalau dia lagi ngerjain nih, terus kita nyuruh lagi, dia nggak bisa masuk gitu, bahwa dia udah perintah lagi gitu, nggak bisa. Itu paling ya, jadi satu-satu. Kalau perempuan bisa kita dikte tuh, nanti kalau Umi pergi tolong ini, situ kamu ini gitu ya, seperti itu. Nah kalau juga tadi ya hipotalamusnya itu kan apa namanya, pusat lapar dan haus
dan juga tidur ya. Jadi laki-laki itu memiliki jam tidur yang panjang. Itu benar loh, karena misalnya kalau tidur siang laki-laki itu bisa lebih lama, kalau perempuan enggak, udah terjaga. Gitulah, sudah memang kebutuhannya seperti itu. Jangan sekali-kali membangunkan ketika dia sedang tidur. Itu nanti selain marah, memang pusing gitu secara ininya, secara fisiknya dia juga pusing. Ya, kalau perempuan kan dibangunin, kemudian dia habis jawab bisa tidur lagi gitu, dan nggak marah gitu ya. Jadi gitu, karena jam tidurnya Mbak. Dan kalau anak laki-laki sudah kelihatan ngantuk, nggak bisa dinasehatin gitu. Jadi pantang menasehati dia di waktu malam. Ya, di waktu ngantuk lah gitu. Jangan malam juga, kayaknya nggak pas ya. Malam tuh nasehatin, kecuali dia ngajak bicara misalnya. Yang paling enak memang disimpulkannya tuh kalau mau ngomong anak laki-laki sambil makan, dan itu aja. Misalnya Umi tadi ya mau nyuruh anak disiplin pulang sekolah ganti baju, sodorin aja apa, sodorin dulu, dia terima, selesai ganti baju ya gitu. Coba deh. Harus pas lagi makan ya. Karena itu nyantai banget dan dia terpenuhi kebutuhannya bareng gitu. Tadi kalau lagi lapar memang break dulu ya, terus dia selesaikan dulu makanannya gitu ya. Nah, ini untuk ketika usia remaja ya, anak perempuan kan dia ada hormon yang menyebabkan dia haid. Nah itu kan bad mood tuh. Jadi apa tuh namanya, sebelum haid itu namanya apa? Apa istilahnya, kok saya jadi Puber ya. lupa. Ketika sebelum menstruasi dia sudah mulai terganggu emosinya kan. Anak perempuan sekarang tuh biasanya Jadi SD juga sudah pantang menasihati ketika sedang haid, nggak masuk bakal baper banget, nggak masuk, dan dia tersinggung juga dinasehatin. Jadi saya juga kalau kan udah jauh anak, kalau ketika sedang dia kirim sesuatu gitu ya, namanya kirim pesan gitu kan di HP, saya bisa ngira-ngira dulu, nih anak kok tumben kayak gini, tanya kamu lagi nggak sholat gitu. Dan kalau benar saya dengerin aja. Oh iya, mudah-mudahan ini nggak saya kasih solusi gitu. Ya ini baru selesai atau enggak sedang gitu kan, karena emang kelihatan bedanya. Kok gitu aja gitu ya, mungkin yang nggak biasanya ngeluh kok ngeluh gitu. Jadi kita dengerin aja, karena juga kita kasih solusi kurang masuk dulu gitu ketika sedang dia lagi PMS tuh, baru ingat. Jadi kalau laki-laki ya suka diledekin, laki-laki lagi ngambek dikatain memang lagi PMS. Ya, sebelum menstruasi, pra-menstruasi tuh. Nah sebenarnya itu sampai kita kayak gini pun ya, nggak remaja aja ya PMS itu datang, kita jadi runyam di keluarga itu bisa terjadi tuh. Seorang ibu bisa di PMS sampai dia akhirnya haid, pada kena marah, tersinggung, cepat tersinggung. Sebenarnya itu kan mengganggu ya proses tumbuh kembang juga sebenarnya, kecuali kita minta maaf ya, tolong kenalin ibu ya, kalau tapi itu ada solusinya dan saya sudah merasakan gitu ya. Dan benar solusinya itu kuatkan ibadah. Jadi PMS itu bisa lewat loh. Merasa misalnya kita baper, ini kenapa emang mau haid ya gitu. Jadi bisa tetap damai hati ya. Tapi kalau saya kalau tiba-tiba baper, emosional, aduh kemarin berarti kurang nih ibadahnya gitu, bisa ngecek lah gitu ya. Karena di masyarakat itu seolah-olah perempuan itu minta di apa namanya, dimaklumi gitu. Kalau lagi PMS tuh bisa mukul-mukul, bisa nggak tahu ya saya emosinya kayak apa. Ya benar nggak sih kayak gitu tuh. Padahal ternyata ya solusi banyak zikir itu untuk menghindari hormon yang memang lagi nggak stabil itu tadi. Jadi tetap stabil
di kondisi yang tidak sholat juga kan ya, itu ya bisa jadi ya. Jadi supaya peran kita sebagai ibu itu bisa tentram gitu ya di rumah, tanpa harus tiap 1 bulan sekali itu merasakan gitu ya emosi-emosi yang meledak-ledak gitu karena sedang haid. Nah, dengan anak juga begitu. Kalau lagi haid, break untuk nasihat. Beneran harus break. Mungkin kalau mau bisa dengerin aja dia ngomong gitu. Benar, tidak akan masuk, justru malah ngunyah, merasa tidak di posisi dia dong misalnya. Pokoknya baper banget lah. Ya kan gitu kan. Seorang ibu juga biasanya begitu kalau lagi Gitu, nggak mau lihat sesuatu tidak pada tempatnya. Tapi kalau kita damai, walaupun lagi haid, ya bisa dikendalikan. Insya Allah. Baik Umi, kita akan baca dulu sahabat Al-Shifa yang sudah bergabung untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada dari sahabat Rani di Subang, Umi. Umi izin bertanya, sekarang itu banyak sekali isu kesetaraan gender. Nah, anak-anak juga sering menanyakan kenapa juga aturan untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda, terutama dalam Islam ya. Bagaimana cara menjelaskan, terutama pada anak-anak, bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu berbeda dan mereka bisa menerima dengan baik gitu. Kalau dari sisi tadi ya, perbedaan laki dan perempuan, dari sisi apa namanya apa tadi ya, jenis kelaminnya gitu ya, laki-laki dan perempuan itu memang ya secara sebenarnya gender itu istilah sama, istilah LGBT gitu. Jadi nggak ada gender itu laki bisa jadi perempuan, jadi saya agak sensi dikit dengan kalimat, tapi saya tahu ya maksudnya itu perbedaan gender. Apa tadi? Kesetaraan gender. Maksudnya kan setara, jadi maksudnya dia ingin kenapa laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Oh, jelasinnya kenapa? Ya memang ya itu dia surat An-Nisa ya ayat seperti perlakuannya gitu kan. Kemudian juga untuk mempertahankan fitrahnya, ini juga tadi ya belum disinggung, mainannya juga kan harus dibedakan. Nah ini apa namanya, kampanye dari LGBT itu kan masih ada ya sampai sekarang. Betul. Jadi istilah gender itu sebenarnya anak lahir laki. Jadi di KTP itu mereka menuntut bukan jenis kelamin tapi gender. Saya ada tulis laki-laki walaupun fotonya perempuan ya dia laki. Itu gendernya laki gitu. Ya itu di sana itu seperti itu, masuk juga kan ke kurikulum PAUD gitu ya. Mainan itu nggak usah dilarang-larang dan sebagainya. Padahal ya tetap ya pada posisinya anak-anak itu memang nanti secara kodratnya kan memang di dapur, walaupun siapapun boleh ke dapur ya, pakai suitnya gitu, nggak dilarang, laki-laki juga pada balang. Bahkan chef juga lebih pintar ya, karena nggak pakai emosi tuh, pakai baper kalau lagi masak kalau lagi baper nggak enak gitu ya. Nah ini mainan aja sih, ya intinya tidak ke laki-laki, mungkin robot kali ya yang memang nggak usah dibeliin banget gitu ya. Nah itu mempengaruhi tadi ya fitrah dia sebagai wanita, dan memang harus lembut, keibuan juga ya, walaupun ada yang tomboy tapi tetap dia punya rasa kewanitaan. Kan ada anak yang wow alam, mungkin pilihan dia kali ya, senang yang gagah-gagah, senang main sama laki-laki karena energi sih. Kalau saya perhatikan ponakan tuh ada yang dia ditonjokin sepupu laki-lakinya biasa aja dia, emang dia senang gitu, energinya besar ya gitu kan. Nah ada yang nangis lah digituin, jadi dia senang memang sama sepupunya yang laki-laki gitu, karena ibunya ternyata juga agak tomboy gitu, walaupun ibunya mah ya secara karir atau penampilan nggak tomboy sih, cuma ada hal seperti itu. Jadi paling begitu aja sih, ada energi yang besar, padahal energi besar itu biasanya memang laki-laki ya yang punya. Nah jadi untuk tadi perbedaan secara memang sudah Allah kondisikan memang berbeda, dan berbeda peran juga
ya, Adi Jalu kawan menang Alanisa. Jadi laki-laki itu emang memimpin gitu. Wanita itu memang mengurus rumah tangga, itu yang utama. Kalau kita mau bekerja rumah tangga, ya siapa yang pegang? Perempuan juga kan, artinya tidak bisa berpaling gitu ya dari manajemen rumah tangganya. Walaupun untuk hal tugas-tugas kemanusiaan, sosial, spiritual, yaitu secara umum begitu, tapi ada pembagian tugas. Kenapa begitu? Karena memang syariatnya sudah demikian. Karena kerja otak juga yang berbeda. Misalnya akuntansi banyak perempuan, administrasi perempuan gitu ya. Walaupun bisa juga laki-laki gitu kan. Nah, peran-peran seperti ini harus dipahami. Dan memang kenyataan begitu sih, misalnya fakultas elektro itu kebanyakan laki-laki di situ kan. Betul. Listrik gitu ya, yang sifat-sifat seperti itu ya udah potensi kecenderungan. Jadi pembedanya memang sudah ketetapan yang kasih. Kemudian kita sebagai orang tua mempertahankan agar potensi-potensi itu sesuai gitu ya dengan semestinya. Jadi perbedaan itu memang sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saling bantu-bantu gitu, tidak rebutan. Semuanya mau keluar cari kerja, yang cari mahasiswa saya aja, terus lantar gitu misalnya. Maka Allah tetapkan yang wajib itu kan laki-laki. Betul. Perempuan mau berkarya dan menghasilkan boleh, tapi bukan dalam rangka mencari nafkah gitu. Ya, dia sedekah berarti kan ya. Betul. Maksudnya nambahin lah keperluan diri sendiri, dipenuhi sendiri atau apalah gitu ya, atas izin suami. Atas izin suami. Atau menyalurkan bakat gitu ya. Nah, nyambung nih, Mi. Kalau misalnya sekarang kan banyak nih anak-anak yang masih kecil, misalnya laki-laki, udah kelihatan kayak perempuan-perempuannya. Nah, itu gimana Kemayu, nih? Kemayu. Nah, bahkan ada anak-anak SD yang maksudnya dia bisa lenggak-lenggok gitu, terus luwes kayak gitu-gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya itu berlanjut gitu, terus sampai dewasa? Makanya kenapa ada waria atau ada yang memang jiwanya gitu seperti tertukar gitu, dan dia merasa bahwa dirinya itu bukan dirinya yang sebenarnya gitu. Nah, untuk untuk para orang tua nih mengantisipasi kalau anak-anaknya udah kelihatan kayak begitu-begitu gitu, gimana nih? Biasanya sih kalau dengar cerita-cerita itu ya yang seperti itu ya, walaupun saya jauh ya ilmunya dari hal itu, memang sedang kepo-kepo juga ya, banyak sih kasus-kasusnya, maksudnya sebab-sebabnya. Betul. Yang saya sudah coba cek sedikit ya, ketika dia masih kecil suka didandani karena memang mukanya cantik gitu loh. Anak laki-laki. Itu ternyata berdampak gitu. Berdampak itu, suka iseng dandani, pakaiin, mungkin kalau kita pakaiin kerudung itu jangan sama sekali ya, melakukan itu. Pakaiin baju perempuan lah buat lelucon gitu loh, buat ketawa-ketawa, itu kalau dari internalnya gitu ya. Ada pernah gitu ya, pernah hal itu tersentuh gitu ya oleh anaknya gitu. Biasanya mungkin kalau gaya bicara mungkin dia niru ya, mungkin gitu kan. Bisa jadi kurang sosok ayah ya, kurang yang gagah-gagah, terlalu sosok ibunya. Kalau single parent, ibu aja kan punya kakek, benar-benar harus dioper tuh anak, atau enggak minta tolong di sekitar gitu ya, saudara-saudaranya, agar sosok laki-laki itu ada gitu ya gitu. Jadi memang harus ada sosok gitu ya. Iya, betul. Yang bisa menunjukkan gitu bahwa dia tuh harus berada di jalurnya gitu. Jauh dari sentuhan ayah, bisa jadi dia akhirnya ya ibunya gitu kan. Kalau bapak kan iya main juga sama bapak, yang bola yang apa gitu kan bapak. Kalau ibu ya cemen, maksudnya nggak seru. Jadi harus merasakan seru-seru itu sampai sang ayah jadi jagoan gitu loh. Tapi kalau ibu semua ayahnya nggak peduli, naudzubillah menjadi, apalagi ada broken, nah itu rata-rata broken. Iya betul, yang broken rata-rata LGBT itu kebanyakan broken home. Berarti ada
hal-hal yang melukai ya, maksudnya luka-luka pengasuhannya lumayan di anak itu, dan bisa jadi tadi ya hipotalamusnya itu mengkerut, harusnya dia cenderung kepada tadi ini mah bukan kecenderungan ya, belum ya, tadi kemayu tadi ya. Bisa jadi marah-marahnya juga banyak juga. Seperti itu. Itu ya, itu dari tadi ya, menyambung dari pertanyaan sahabat Rani di Subang. Pertanyaan berikutnya nih, Umi dari sahabat Sigit di Subang. Umi izin bertanya, kenapa anak laki-laki tipikalnya lebih sulit diatur dibandingkan dengan anak perempuan? Itu tadi ya, karena hipotalamus itu ya. Karena salah metode, Salah metode, ya. perempuan ditaruh ke anak laki-laki, jadi susah deh. Gimana caranya biar anak laki-laki itu nurut katanya? Cara yang paling efektif mungkin ya. Iya, tadi cari sebab dulu ya. Heeh. Itu ibu mau ngatur apa, mau pengen mengarahkan apa, anak lagi apa, Heeh. ya kan? Iya. Kalau dia lagi main, dia nggak dengar. Suruh berhenti apalagi, lama itu. Gitu, paling nggak kita nimbrung apresiasi dulu, kasih deadline. Anak laki-laki itu juga insya Allah dia tanggung jawab, walaupun suka nawar, misalnya saya punya pengalaman ya, nanti 30 menit lagi ya selesai ya, mungkin dia nambah, tapi beneran berhenti gitu. Oh, jadi memang harus pakai metode waktu. Jadi gitu kita ya. tuh masuk ke mereka dulu, kalau lah apa kita anggap itu kasusnya lagi main ya, ternyata lagi sibuk dengan kreativitasnya gitu, terus ibunya punya mengingatkan aturan, nggak bisa juga langsung macamnya meleset nih dari aturan, harusnya kan udah ini. Jadi kita harus sadar, wah lagi asik tuh, cuma aja saya panggil-panggil nggak dengar, kan susah diatur itu karena kita lagi ngomong kan, berarti ini anak lagi sibuk. Betul. Nggak denger, beneran nggak denger. Gitu, terus kita kesel, akhirnya merasa nggak bisa diatur. Seperti itu ya kan, dari bahasan awal kita ya, karena kita lupa gitu bahwa anak itu sedang sibuk, kurang pendengaran, dan kita nggak bisa terima. Artinya nggak bisa terima tuh, kita nimbrung dulu tadi sebentar, kita kepoin lagi apa, wah seru banget, terus baru deh dia ngelihat ibunya kan gitu kan, oh, iya nih gini, terus ngobrol deh di situ, kita mau apa, insya Allah coba. Harus lebih telaten ya. Betul, dan ingat kalau lagi asik itu pendengaran berkurang. Anak laki-laki ya. Laki-laki, kalau perempuan tadi dia lagi apa bisa Bisa. dengar semua gitu ya. Menambahkan ya Umi, kan kalau anak masih kecil itu ya, mungkin lagi bermain. Nah, kalau anaknya udah remaja nih, ini nampaknya sahabat Sigit ini seorang ayah gitu ya. Kalau misalnya seorang ayah pengen dekat sama anak remaja laki-laki gitu, kira-kira kan kebanyakan kalau udah remaja tuh kayak punya dunia sendiri gitu ya. Dia dekat dengan teman ya. Harusnya itu kan kalau udah remaja, bahasa Bu Alirisman tuh kalau ada keluhan terlambat. Itu kita balik lagi gitu, ngapain aja sebelum dia remaja, sehingga ketika remaja kan dia butuh teman. Betul. Orang tua harus berperan sebagai teman. Gitu, jadinya ada utang pengasuhan sebelumnya. Gitu. Gimana memperbaikinya tuh? Ya caranya ya katanya sih bisa dibayar ya. Bisa jadi perhatian sama dia. Kemudian tidak terima apa yang dilakukan dan perhatian. Itu dekat kan, bikin dekat kan, teman-temannya perhatian. Dia ngapain aja gak ada yang marahin, terima. Jadi berperan seperti temannya. Nanti ketika dia udah diterima, anak tuh tetap ngangguk kita bapak kok, jasanya tetaplah gitu. Jangan kita merasa udah dikasih uang sekolahin gitu ya, enggak seperti itu. Cuma kadang kita tuh nggak perhatian dan nggak terima. Dia, jadi itu jauh tuh, soalnya anaknya takut sama bapaknya, terus nggak jujur lagi ya. Jadi ada kisah nih, ini public figure ya, betul. Deddy Corbuzier, mungkin karena dia cerita sendiri ya, dia itu dulu segala sesuatu udah dilakoni. Pulang itu dini hari tiap malam.
Si bapaknya tidak tidur menunggu dia datang, berjaga itu menjelang dia datang. Nah ketika sudah dia datang, oh ya udah ya, udah datang kamu ya, gitu kan. Ya itu ya, tidurlah, masuk. Itu selalu gitu, diterima aja. Oh, Dia baru datang tuh gak langsung dimarahin. enggak, tapi diterima. Nah itu ya, seorang anak lama-lama mikir, anak itu memang punya nalar gitu, siapapun dia gitu kan, mikir, kasihan juga ya bapak nungguin saya, itu doang, simpel. Suatu ketika dia berniat ya, tidak lagi ingin pulang larut malam, kasihan aja sama bapaknya. Iya, Masya Allah ya. Merasa salah dan sudah, enggak, cuma nggak mau bapaknya malam-malam nungguin dia dini hari gitu. Dan dia jadi baik. Nah, alhamdulillah ya Allah. Saya tuh mau nyari, bro ini gimana sih perjalanannya gitu ya. Depannya ternyata dia mendapatkan sosok ayah yang tepat, yang mau nerima dia apa adanya. Nah, itu ya, terima dulu apa adanya. Jadi utang-utang itu perhatiin. Tadi kan dia kuat nih, pusat laparnya, dikasih tadi aja makanan kesukaan, namanya caper ya. Terus pokoknya gimana bisa jadi temen akrab kayak temennya, berarti itu gayanya kayak temennya. Insya Allah lama-lama nanti dia akan akrab, dan kalau memang mau minta maaf nggak apa-apa. Iya maaf ya, udah sekian tahun, misalnya sambil meluk atau apa, ya bukan kayaknya banyak salah nih ayah, itu pasti nanti terbuka. Bisa jadi si anak juga menyampaikan, Sentuh hatinya. pengen, pokoknya siapapun punya hati lah, insya Allah. Kita asal mau merubah. Makanya kenapa banyak sekali anak remaja itu malah jadi pelariannya tawuran, merokok, minuman keras, pergaulan yang gitu, kayak gitu-gitu ya. Jadi mereka itu caper kan sebenarnya, terus hak batil, yang benar dan buruk itu nggak ada di konsep dia. Yang penting jadi pusat perhatian. Tawuran kan diperhatiin, temennya tawuran, masalah dong kalau dia enggak, karena dia pas banget berteman sama yang nggak benar, dan dia nggak tahu loh di lingkungan itu seusia itu bahwa itu nggak benar. Penting eksis, diterima itu tadi. Nah itu Diterima, eksis gitu. Nah kalau yang tumbuh kembangnya bagus, dia akan memilih gitu kan. Jadi satu lagi nih terakhir, kalau misalnya ternyata menemukan anak remaja laki-laki itu emang sudah masuk ke situ, suka misalnya coba-coba ngerokok, coba-coba minuman keras gitu ya, atau ada aksi-aksi tawuran kayak gitu, geng-gengan, motor dan lain sebagainya. Nah itu tindakan seorang ayah gimana nih? Kan kebanyakan pasti emosi tuh, marah gitu kan. Karena sekarang banyak kasus seperti itu, Mi. Ya, gitu ya. Ya pertama memang harus duduk bareng. Ya entah di suasana tadi ya makan. Mungkin selama ini nggak pernah tuh kayaknya, kebayang nggak sih? Iya, Kalau dia seringnya banyak makan di sana, masing-masing. jauh banget ya sama orang tuanya. Beneran saling curhat dari hati ke hati, minta maaf dimulai dari kita orang tua. Kita harus ngaku bahwa ini utang pengasuhan yang dulu gitu, yang dia nggak berikan ke anak, akhirnya memunculkan itu gitu. Ya. Banyak sih kayaknya sih, mungkin Banyak sekarang kasus-kasus kayak begitu, banyak nih aja yang jatuh ke ya kayak gitu. Nah itu diterima dulu. Biasanya kalau dia lama di posisi sana, tetap dia merasa berjarak kan sama orang tua, nggak diterima sama orang tuanya. Betul. Itu Emosi duluan itu. jadi kan tadi itu kasus yang tadi ya, public figure tadi kan dia udah segala macam, mungkin ya segala, ya bukan itu sampai itu kan juga ya. Cuma bapaknya nggak pernah nyinggung dia, yang penting dia tuh ngeliat anaknya pulang gitu, sehat. itu yang lebih diprioritasin. Dan udah sampai mikir anak, simpel banget ya mikirnya tuh, nggak mau kasihan, bukan gue Badung nih, aku Badung nih gini-gini, belum gitu, tapi merubah itu hanya sekedar nggak pengen bapaknya letih gitu ya, dia pulang. Jadi kurang lebih intinya ketika ingin melawan anak yang cukup keras, tidak bisa dengan kekerasan lagi. Iya, intinya kan kalau kita mau menyampaikan mau apa aja gitu ya, mau pengennya anakku gitu, tapi kok anakku diterima dulu, diterima dulu, minta maaf, misal minta maaf dulu, ngomong dari hati-hati, nggak menyinggung tadi perilaku dia yang udah tadi ya, misalnya tawuran lah, udah segala macam.
peluk dulu, Masya dirangkul. Allah. Ini PR banget ya, Umi, sahabat Alsifan, yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi terutama untuk kita sebagai orang tua yang agak mungkin kesulitan mendidik anak-anak, terutama di usia-usia yang sudah mulai beranjak remaja, atau bahkan anak-anak masih kecil mungkin masih bisa ya diarahkan. Tapi kalau sudah beranjak remaja berarti kan ada hutang pengasuhan gitu ya. Caranya harus menyentuh Ketika tidak hatinya. memetik buah, kan kalau anak sudah akil balik ya, nggak cuma akalnya aja tapi emosinya juga baliknya ya, itu udah metik hasil, ya kan udah wajib halal haram kan ke dia, Betul, betul. itu kan metik hasil. Tapi kalau masih berantakan semua berarti utang pengasuhannya banyak. Iya, Jadi kalau ngatasinya gimana? Pertama ya itu tadi, minta maaf dulu di utang pengasuhan, mulai dari insya Allah lah doanya juga tembus ya. Ketika orang tua sadar tobat kan, insya Allah Allah akan bantu deh ya, maaf pengampun atas segala kekeliruannya sehingga anaknya begini. Jadi ada apa namanya, titik tolak, jadi evaluasi diri gitu kan, betul. dengan kasus anaknya. Jadi ya tetap bersyukur gitu dan minta pertolongan kepada Allah. Masya Allah. Insya Allah. Ya, itu dia sahabat Alshifa ya, materi yang luar biasa. Paling mungkin terakhir Umi, pesan untuk sahabat Alshifa yang mungkin saat ini pasti sedang kesulitan dalam pendidikan anak-anaknya gitu ya. Pesan agar tetap semangat gitu menjadi orang tua yang baik, yang semua orang tuh pasti berharap anak-anaknya menjadi anak yang soleh, soleha gitu ya. Iya. Nurut, terus menjadi anak kebanggaan gitu ya. Dan juga yang diharapkan yang baik-baik lah gitu. Nah, silakan Umi untuk pesan-pesan terakhirnya nih untuk sahabat Alshifa. Insya Allah ya sahabat Elsifa, mari kita sama-sama secara maksimal mengoptimalkan nutrisi spiritual ya, sebagai sumber ya, modal kita terbesar untuk menjalankan peran kita sebagai orang tua ya. Karena tadi yang wanita juga ada menstruasi, yang laki-laki bapak juga ya sibuk dengan kondisi ya stres mungkin gitu ya, kerjaan-kerjaan. Tapi kalau spiritualnya bagus, nggak akan berdampak yang kurang baik ya. Artinya semuanya akan damai, tentram ya, ketika anak-anak kita jadi pusat ya kita untuk mengasuh mereka. Artinya kita bisa kepada posisi yang tepat gitu ya, untuk mendampingi mereka gitu, walaupun kita sedang letih ya, lagi apa namanya, jenuh itu membuat seseorang menjadi salah ya dalam bertindak, karena kita Betul. capek gitu. Betul. Apalagi kalau capek hati. Nah itu menghindarinya tadi spiritual harus maksimal, walaupun capek, lagi tanggal tua misalnya ya, tapi semua oke-oke aja. Dan akhirnya insya Allah dengan pahaman materi tadi di awal, kita bisa menjalankan ya, bisa tahu laki-laki itu bla bla bla, dia nggak susah diatur, cuma kita aja, kita ngaku gitu sadar. Jadi kesadaran itu kan Allah yang kasih gitu kan, gitu ya. Iya ya, dia mah lagi asik di situ, bukannya dia nggak sopan sama kita dan terusnya. Kemudian menempatkan juga ke anak perempuan dengan tepat gitu ya, menjadi tempat curhatnya. Nih 0 sampai 6 tahun tadi kalau udah lewat, tinggal ya dialog dari hati-hati sama anak remaja. Itu senang banget diajak dialog sama orang tuanya, ditunggu sebenarnya. Cuma siapa yang mau duluan kan gengsi. Anak remaja apalagi gengsi, nah orang tua nggak boleh punya gengsi, nggak selesai urusannya gitu kan ya. Nah kita yang udah dewasa lebih bisa menempatkan. Nah itu satu-satunya adalah kekuatan spiritual. Kita juga malu dong kapan itu mulainya, nggak mulai perubahannya kan. Dan insya Allah dengan kekuatan spiritual, munajat ke Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya akan memudahkan. Apa yang kita inginkan insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Masya Allah ya.
Terima kasih banyak Umi, luar biasa. Itu dia sahabat Al-Shifa ya. Materi hari ini mengenai perbedaan cara mendidik anak laki-laki dan juga perempuan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi terbaik, menjadi energi semangat untuk terus menjadi orang tua yang berupaya yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Sahabat Al-Shifa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam opsi kali ini, obrolan penuh inspirasi dan Hansa Amira dan juga Umi Rifka di studio mohon pamit undur dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.